Saya malah lebih nggak terbiasa seperti ini di depan masjid, di depan mimbar, suruh ngomong, asa bingung gitu. Maksudnya saya bukan Felix ya. Kalau Felix kan jago tuh. Saya lebih suka kalau bapak-bapak nih ngasih tahu nih, Ko Steven, di sini ada kampung pemurtatan, di sini yang murtad sekian, lembaga gereja segala macam. Oh, sip. Yo Pak, ambil kertas yang banyak, ambil pensil sama bolpen. Ayo Pak ke sana. Karena saya dari dulu memang di bagian strategik ya. Di sana dulu juga bagian strategik untuk pengembangan misi. Makanya kalau ketemu daerah pemurtatan atau daerah yang dimurtatin atau misionaris masuk, makanan saya tuh. Di Lombok juga kita yang dipanggil sama bupati-bupatinya. Ko Steven kesini, udah mulai parah nih. Oh siap. Mapping, di mana nih rumah ibadah mereka? Di sini. Oke. Rumah doanya di mana? Di sini kok. Pendetanya tinggal di mana? Sini. Penginjilnya, pewartanya di mana? Oke. Ini sinode mana yang turun? Oh, sinodenya di sini kok. Beda kecamatan. Sip. Tandain sinodenya, kasih jarak. Petain berapa jarak gereja, berapa jarak perluasannya, sama pendeta-pendetanya, pewartanya sama penginjilnya pakai jangka gitu. Jangkauan mereka. Lihat spot yang terendah dari irisan. Kita bikin shelter di situ, kita bikin posko di situ, sebarin Islam mulai dari situ, minggir. Kita circling sistem donat, kepung dari luar ke dalam. Habisin. Saya di Boyolali, alhamdulillah, Allah izinkan 100% murtad itu desa. 100% murtad itu desa. Periode tahun 80 sampai 90, murtad satu desa. Allah izinkan sekarang orang Kristennya tinggal 2 orang. Sama gereja. Gereja yang satunya ada diwakafin, udah jadi masjid. Karena wakifnya gereja, jadi yang iya kan wakaf ya. Wakif kan yang mewakafkan di masjid kan ada wakifnya kan. Yang ngewakafin gerejanya, wakifnya masuk Islam. Dia bawa suratnya, bawa ke KUA, daftarin, pindahin, jadi masjid. Masjid Al-Hidayah. Selesai, datang gereja, get out. Suratnya udah di saya, udah rapin, bangku keluarin, semua bersihin, ngukur busur ini ya, busur mimbar, imam ya, arah sholatnya kemana? Kesana nih, agak miring, ya udah miringin nggak apa-apa. Gereja, benar-benar gereja. Orang lihat dari luar, yang atributnya sih udah hilang semua. Tapi orang akan tahu kalau itu bentuknya gereja, karena ada kuncupnya di atas yang tinggi di depan, terus belakangnya atapnya rendah. Bukan seperti bangunan masjid, tapi gede-gede kita tulis bikin pakai papan aja, Masjid Al-Hidayah, selesai. Orang tahu itu masjid. Atas tempat lonceng, turunin loncengnya, taruh toa di situ. Ya, taruh toa aja. Kasih 4 penjuru, pengerasnya disusun, dah. Ada 17 masjid kita sekarang, alhamdulillah, bekas gereja. Ada yang kita beli, ada yang wakafnya kita ajak masuk Islam. Ya itu salah satu strategi mapping yang tadi itu ya, ngejarnya itu. Ini gereja ini siapa yang punya. Cari informasi. Anak-anak hijrah yang turun. Jadi masih tatoan segini, tatonya sampai sini, botak lontos, tato di kepala sini. Wah, beringas kan. Oke, orang-orang kampung juga liatin. Ini siapa yang punya gereja ini? Hah? Itu Pak. Ya, ngerikan, serius. Itu kita ada majelis hijrah, ya, mualaf center. Karena mualaf itu jangan sampai salah persepsi. Mualaf itu bukan karena orang yang masuk Islam, ya. Mualaf adalah orang-orang yang dilembutkan hatinya sama Allah untuk menerima hidayahnya, ya. Jadi selain orang yang convert ke Islam, ada orang yang hijrah, orang yang dilembutkan hatinya. Orang yang dilembutkan hatinya sama Allah untuk menerima hidayahnya. Jadi dia kembali ke Islam, ya. Dan kita ada hijrah, majelis hijrah, ya, ada orang shift juga. Anak-anak Taki juga yang megang soalnya majelis hijrahnya. Anak-anak Taki kan? Ya? Bukan? Hah? Oh, suka anak-anak Taki, bukan orang shift. Bukan. Jadi dari shift ini dari Bandung dibantulah sama Ustaz anak-anak Taki untuk megang mereka-mereka. Jadi kita juga ada kampung selain kampung mualaf, ada kampung hijrah. Di Magelang itu ada satu kampung isinya, jadi mereka kalau di luaran taunya kampung maling.
Paham nggak? Jadi kalau motor hilang, polisi ke situ duluan. Pasti nemu di situ. Kecopetan, turis, hilang paspor, ke situ. Tebus, pasti ada di situ. Paspor, kepala kampungnya, atas nama siapa? Ini. Oh ya, nanti dicari. Ada aja di situ, pasti ada. Ini kampung maling luar biasa. Mereka assembly motor loh. Motor maling nih udah dapat 20 motor, rombak semua, turunin, bolak-balik mesin ini ke sini, ini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, diratain mesinnya, diketrik lagi. Bikin STNK sama BPKB baru, jual. Luar biasa nih orang-orangnya. Kreatif tapi kriminal. Pertama kali bikin kajian di situ 3 orang yang datang. Pak RT sama kepala kampung. Wah, ini seru nih. Gimana caranya kok? Nyebar aja. Ya, saya ini orang lapangan, Pak, terbiasa dengan kegiatan di lapangan. Saya yang deketin. Ayo kita deket-deketin deh. Kita juga banyak mualaf yang hijrah ya, tatoan segala macam. Masukin. Tongkrongan sana, masukin. Tarik mereka. Kajiannya, bahasanya ya nggak kayak gini, bahasanya bahasa mereka. Bahasa yang dipakai bahasa mereka. Kita mulai mengurangi tingkat kriminal. Polres Magelang bantu kita akhirnya. Tiap kali kajian, Kapolres yang ngirim makanan ke situ. Jadi polisi-polisinya yang patungan. Polisi-polisinya bilang, iya Pak, ini ngurangin kerjaan banget nih Pak. Kalau hijrah satu kampung, kita udah banyak minimalisir semua ini masalah-masalah di Magelang nih hilang ini Pak. Motor udah jarang hilang, ya kan? Mereka ikut bantu loh nyariin. Orang-orang hijrah itu, maling-maling itu. Mereka yang bantu nyariin. Hilang di mana? Hilang di Armada Trade Center. Ntar cariin, situ yang megang si ini. Kulinya si ini. Oh iya. Ini caranya Mas, udah gampang. Nanti kita yang cariin Ustaz. Oh ya siap. Dapat aja, balik ke motor. Kasih duit. Oh jangan. Ini pahalanya lebih gede daripada duit itu. Tato tuh sini loh, ini tindik mana-mana ditindik muka dia tuh. Aduh, saya masya Allah. Begitu suruh naik panggung, suruh sharing tentang hijrahnya, terdetek apa? Gemeteran. Jagoan, kenapa gemeteran? Oh, ngeri ya kalau depan masjid. Ya ini pengalaman-pengalaman kita di lapangan. Dan kita memang lebih ahli, saya memang lebih banyak, makanya saya bilang daripada duduk kemarin ya kita ngobrol ya, daripada saya didudukin di sini di depan ngobrol, mendingan saya duduk bersama kita sharing. Ada banyak nggak di sini tempat yang rawan? Bagaimana strategi cara ngajak tetangga kita kenal Islam? Kenal aja dulu, ya kan? Bagaimana strategi caranya untuk menghindarkan orang-orang yang penjual agama, ya? Sales-sales itu yang ketok-ketok pintu, ngasih-ngasih buku. Gimana cara ngadepin mereka? Kalau kita persekusi, mereka punya legalitas. Kita yang disalahin sama polisi. Makanya ada strateginya tuh cara ngadepin mereka. Itu sharing-sharing seperti itu. Ada saudaranya yang murtad, kita sharing. Bagaimana cara narik kembali. Itu saya lebih paham mungkin di situ. Karena saya memang benar-benar pure orang lapangan. Saya hari ini datang juga pakai kaos ya, ini kaos yang memang kita sering pakai. Kita di lapangan, jadi kalau Bapak ketemu saya di lapangan, kapanpun Bapak ketemu saya, mau mungkin ketemu kita katakanlah ketemu di Makassar, kita ketemu lagi di Manado, kita ketemu lagi di kota lain atau mungkin di Balikpapan. Saya kayak gini ya, ini sehari-hari saya pakai jeans, pakai kaos, jalan. Kadang-kadang kalau lagi nganggur terus pengen iseng ke mall, nyariin bule nganggur lagi duduk sendirian, wah samperin nih, samperin. Kalau nggak ada orang ya yang jelas kalau bule kan rata-rata non muslim. Kadang-kadang saya tanyain dulu, where you come from? Turkey. Are you a Muslim? Yes. Oke. Kasih dia kopi habis itu tinggalin, cari bule yang kafir. Saya lebih apa ya maksudnya attract sama mereka yang non muslim. Kita berapa kali di bandara, Sen, bule no. Iya, wah, ya kita mau kesini, iya. Lihatin loh, sayang banget nih.
Ya, lebih suka kayak gitu, interaksi, ketemu mereka, ngobrol, cerita, sharing aja, nggak ada beban. Kita bahkan tidak punya tendensius untuk mengislamkan dia. Itu cara dakwah yang paling baik. Kita ikhlasin, ya Allah, kalau memang benar ini salah satu hambamu yang belum menerima hidayahmu, izinkan saya bawa menjadi perantaramu, izinkan saya menjadi kurirmu untuk membawa hidayahmu ke dia. Dan engkau yang mengislamkan dia, biar saya bantu di dunia. Udah aja, lancarin mulut saya, intinya gitu.